Sesungguhnya jima'al khairi, kebaikan semuanya terhimpun. Wa malakahu, dan juga sama, puncak dan inti dari segala kebaikan adalah apa? Adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahimir Rahman, dzul fadli wal judi wal 'atfi wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil aqwan al-hadiri ma'aman sallallahu alaihi fi kulli zamanin wa makan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan min yawmina hadha ila yawmi wad'il mizan wa alayna ma'ahum wa fihi bi rahmatika ya karim ya dayyan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atil umur bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba as-safi al-haniya wa habi ghani. Wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata 'ala al-khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya, hingga alhamdulillah Allah taala berkenan untuk kumpulkan kita kembali dalam kajian bulanan, dan di sini dalam kajian 2 minggu sekali. Dan di sini kita membaca kitab Risalatul Mudzakarah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Alhamdulillah ikhwan, dalam kajian kitab ini pada pertemuan lalu kita sudah bahas muqaddimah, dan juga yang paling terakhir kita bahas adalah perihal as-salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Al-Haddad setelah beliau memulai dengan basmalah kemudian hamdalah dengan muqaddimah yang sangat indah, beliau mendatangkan sholawat. Dan memang disunahkan ikhwan, disunahkan kita memulai tulisan kita dengan sholawat, dan juga disunahkan juga kita menutup tulisan kita dengan sholawat juga. Bukan hanya tulisan, tapi juga seperti doa, ya, sunnah dimulai dengan sholawat dan juga ditutup dengan sholawat. Wah, kata ikhwan. Nah, di sini untuk perihal sholawat banyak perihal tentang keutamaannya yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu, dan juga di sini beliau cantumkan sholawat kepada ahlul bait dan sholawat kepada as-sahabah dan para tabi'in. Dan memang ketika kita bersolawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, juga disunahkan kita bersolawat kepada keluarga Rasulullah. Siapa sih keluarga Rasulullah itu? Apa hanya mereka para keturunan sahaja? Di sini ada banyak penafsiran ulama. Yang paling indah adalah penafsirannya Al-Imam An-Nawawi, dan beliau membagi keluarga Rasulullah itu menjadi 3 derajat. Derajat yang pertama adalah mereka kaum mukminin dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kalau baginda Nabi Muhammad SAW itu Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dari keturunan Bani Hashim. Nah, Hashim ini punya 3 saudara, semuanya 4 bersaudara. Hashim 1, ini adalah datuknya Rasulullah. Yang kedua ada namanya Muttalib. Yang ketiga ada namanya Abdus Syams. Yang keempat ada namanya Naufal. Nah, itu 4 bersaudara anak daripada Abdi Manaf. 4 bersaudara ini yang dinobatkan sebagai Ahlul Bait adalah 2, keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Begitu.
Karena dalam hadis baginda bersabda, nahnu wa banul muttalibi kahataini. Kami Bani Hashim dan Bani Muttalib itu dekat seperti ini, kata Nabi SAW. Dari sini Imam Syafi'i mengambil hukum bahwasanya yang namanya Ahlul Bait itu bukan hanya keturunan baginda sahaja, namun semua keturunan Bani Hashim dan juga keturunan saudaranya Bani Muttalib gitu. Adapun Bani Abdus Syams dan Bani Naufal tidak masuk dalam Ahlul Bait. Ini adalah penafsiran Ahlul Bait di derajat namanya Maqamus Zakah. Nah, ini kan sempit dan sangat sempit. Tapi kalau kita lihat derajat yang kedua ada namanya Maqamul Madah. Yang dimaksud dengan Maqamul Madah adalah mereka yang terpuji. Masuk di derajat yang nomor 2 ini setiap kaum mukmin dengan syarat bertakwa. Jadi setiap orang yang bertakwa daripada kaum mukminin dan muslimin itu masuk dalam golongan Ahlul Bait. Gitu. Itu derajat yang kedua, Maqamul Madah. Bahkan mau lebih luas lagi ada derajat yang ketiga namanya Maqamul Du'a. Yang masuk dalam derajat yang ketiga ini adalah Ahlul Bait sama dengan kullu mukmin, setiap orang yang mempunyai iman walaupun banyak maksiat. Selagi dia mempunyai iman, selagi dia beragama Islam, maka masuk dalam lingkaran keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, kata ulamanya hendaknya waktu kita salawat dan ketika kita mengutarakan wa alihi wa ala alihi, yang dimaksud di sini adalah nomor 3 ini, biar lebih umum doanya. Jadi bukan hanya keturunan Rasulullah sahaja, bukan hanya kaum mukminin yang bertakwa sahaja, semua kaum mukminin mendapatkan salawat. Nah, makanya mereka dinamakan Maqamul Doa. Kan salawat itu adalah doa. Kita mendoakan Rasulullah dan juga kita mendoakan keluarga Rasulullah, yang mana keluarga baginda adalah setiap orang yang beriman. Nah, begitu masuk dalam doa kita, maka lebih banyak pahalanya. Nah, begitu ya. Dalam hadis baginda bersabda, bila mana kalian salawat kepadaku, maka jangan kalian salawat kepadaku dengan salawat yang terputus. Salawat al-batra. Apa salawat yang terputus? Salawat kepada baginda sahaja, tapi tidak salawat kepada keluarganya. Terputus, enggak sempurna. Nah, dari sini ulama mengambil hukum salawat kepada Ahlul Bait itu hukumnya sunnah. Kemudian dikiaskan juga seperti Ahlul Bait sahabat. Kalau di zaman Rasulullah nggak ada ceritanya salawat kepada sahabat, nggak ada. Tapi ulama setelah itu mengambil hukum sahabat ini juga mempunyai hubungan dekat dengan baginda, sezaman dengan Rasulullah. Mereka yang telah melihat Rasulullah SAW masuk juga dalam sunnahnya kita bersalawat untuk mereka dengan kias kepada Ahlul Bait. Maka ikhwan, dan namanya sahabat itu kan mulia. Sahabat adalah yang paling mulia dari umat Nabi Muhammad SAW adalah mereka para sahabat. Dan sahabat itu pun mereka ada tingkatan-tingkatan. Yang paling mulianya yaitu Khulafa ar-Rasyidin. Dan tertib mereka dalam kemuliaan seperti tertib mereka dalam khilafah. Nomor 1 Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Itu urutannya. Setelah Sayyidina Ali dalam urutan yang zahirnya ada al-ashr al-mubasysyirin bil jannah, yang 10 yang baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada mereka bahwasanya mereka masuk surga. Ya kan? Sa'id bin Auf, Talhatun wa Abu Ubaidah, Sadatun Ghurur, Sa'd bin Abu Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Ibn Auf, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'dun Sa'id bin Auf, Talhatun wa Abu Ubaidah, Sadatun Ghurur. Disempurnakan dengan arba'ah khulafa itu, jadi 10 semuanya. Setelah asyar mubasysyirin bil jannah, nah kenapa kok cuma 10 yang mendapatkan kabar gembira dengan surga? Nah, sebenarnya kalau keyakinan kita, semua sahabat pasti masuk surga. Dan baginda telah memberikan kabar gembira kepada mereka beberapa sahabat dengan bahwasanya mereka akan masuk surga. Tapi
itu sendiri-sendiri hadisnya. Sayyidina Anas bin Malik dapat kabar gembira dari Rasulullah. Tapi ada satu hadis yang mengumpulkan 10 nama itu. Nah, makanya yang gelar mereka adalah al-ashar al-mubasysyirin bil jannah, karena terkumpul nama 10 itu dalam satu hadis. Kalau mau dicari sahabat-sahabat yang mendapatkan kabar gembira bahwasanya mereka masuk surga, banyak, lebih dari 10, bahkan semuanya kalau keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, setelah 10 sahabat itu siapa lagi? Nah, baru yang menghadiri perang Badar, yang menghadiri perang Uhud, yang menghadiri Bai'atur Ridwan, begitu. Itu tingkatan-tingkatan para sahabat. Dan semuanya itu Allah Ta'ala janjikan kepada mereka syurga. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Walaupun orang para muhajirin itu lebih mulia daripada kaum ansor, tapi semuanya Allah Ta'ala berikan mereka al-husna. Penafsiran al-husna adalah al-jannah, syurga. Nah, begitu ya. Semulia-mulianya seseorang, derajatnya tinggi dari segi ilmu, derajatnya tinggi dari segi wilayah, seorang wali besar, dia tidak akan bisa menyamai derajatnya sahabat. Enggak akan bisa. Sahabat itu, kenapa sahabat menjadi mulia? Walaupun para sahabat itu seandainya dia enggak banyak buat taat, enggak banyak ilmu, tapi mereka mempunyai satu ibadah yang mengalahkan semua ibadah dari selain sahabat. Ibadah apa itu? Ibadah memandang wajah Nabi Muhammad SAW dengan iman. Itu ibadah yang luar biasa, tak bisa tertandingi dengan sholatnya kita, puasanya kita bertahun-tahun, dengan ilmu yang luas nggak akan bisa. Makanya pernah diriwayatkan daripada Sayyidul Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya kan? Sering itu kita dengar magulah itu. Siapa yang tidak kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang Masya Allah luar biasa dari segi ilmu zahir dan batinnya, seorang wali yang besar dan salah satu keturunan dari Nabi Muhammad SAW Al-Hasani. Ketika baru ditanya, wahai imam, siapa yang lebih mulia, engkau atau disebutkan seorang sahabat yang mungkin tidak kenal? Katanya, fulan, ketahuilah, kalau seandainya satu bumi ini dipenuhi orang yang sepertiku, itu tidak bisa menyamai apa? Tidak bisa menyamai debu yang ada di bawah kaki kuda yang dinaiki oleh sahabat yang paling kecil. Gitu. Bukannya sahabatnya, bukan. Kalau sahabat jauh banget, terlalu mulia. Kudanya, bukan kudanya. Debu yang ada di kuda itu, satu debu itu lebih mulia dari aku, enggak, lebih mulia daripada sedunia yang sepertiku. Itu kata saya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Satu dunia seperti beliau tidak bisa mengalahkan kemuliaan debu yang ada di bawah telapak kaki kuda yang dinaiki oleh sahabat yang paling kecil lagi. Hanya di sahabat itu mulia banget. Dan tidak bisa kita menyelah-nyelahkan sahabat atau bagaimana, walaupun betul terjadi perselisihan antara para sahabat. Dan kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya semuanya mulia dan semua telah berusaha untuk mencari kebenaran. Wa hakata ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu. Itulah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang terjadi konflik di antara para sahabat, kami tidak membahasnya. Dan kami meyakini bahwasanya mereka semua mendapatkan pahala berijtihad, berusaha untuk mencari kebenaran. Dan memang kalau dalam ilmu usul fikih, ketika seorang berusaha untuk mencari kebenaran, maka diberikan pahala, baik pun dia tepat dalam mendapatkan kebenaran itu atau tidak tepat. Selagi dia telah berusaha, ya sudah cukup baginya. Nah, begitulah ya ikhwan. Itulah para sahabat ya. Baginda bersabda dalam hadisnya, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Walaupun itu hadis banyak konflik daripada ulama muhaddisin. Anda bisa lihat dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah. Imam As-Sakhawi panjang lebar membahas keabsahannya hadis itu. Tapi itu memang luar biasa. Baginda bersabda, sahabat-sahabatku itu bagikan bintang-bintang, kata Nabi SAW. Bila mana kalian menjadikan bintang itu pemandu kalian dalam jalan, maka kalian akan sampai ke tujuan. Itu juga
Dalam hadis baginda bersabda, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencaci maki sahabatku. Jangan sekali-kali kalian mencaci sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi diriku, demi Allah yang mana diriku ada pada genggamannya. Kalau seandainya kalian menginfakkan harta sebanyak gunung Uhud itu emas, kalau saya punya emas nih, banyak emasnya, banyak emas itu kayak segede gunung Uhud, itu sedekahmu itu belum bisa mengalahkan sedekahnya sahabat bila mana mereka bersedekah dengan setengah daripada genggaman mereka berupa gandum. Sedekah sahabat gandum setengah tangan, bukan semua, setengah satu ini. Ini pahalanya lebih gede daripada pahala kita bersedekah dengan segunung emas. Ini luar biasa. Makanya sahabat itu jangan pandang ibadahnya berapa atau jangan pandang ilmunya berapa, pandanglah mereka ini telah melihat Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya dikatakan ya kan, karena Rasulullah itu hamba yang paling mulia, maka Allah Ta'ala menjadikan keberadaannya Rasulullah itu di zaman yang paling mulia. Maka sebaik-baiknya zaman adalah zaman Rasulullah. Khairul qurun qarni. Kemudian karena baginda makhluk yang paling mulia, akhirnya Allah Ta'ala jadikan teman-temannya itu adalah makhluk yang paling mulia juga di masa itu, dan seterusnya di umatnya semuanya. Allah Ta'ala memilih siapa yang menjadi teman-teman nabiku, hamba-hambanya yang paling mulia, itulah yang Allah Ta'ala pilih untuk menjadi sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kata ikhwan, sahabat itu luar biasa ikhwan, semangatnya hebat, luar biasa dalam berdakwah. Antum bayangkan di masa sahabat ya, mereka sudah sampai, dan antum bayangkan ya, itu fasilitas untuk berpergian kan nggak semudah sekarang, benar-benar lewat padang pasir, benar-benar nyawa yang menjadi pertaruhan. Tapi demi menyampaikan agama ini, mereka benar-benar berkorban. Lihat di mana kuburannya Sa'ad bin Abi Waqqas, lihat di mana kuburannya Abu Ayyub al-Ansari, Jadi Istanbul itu, Konstantinopel, walaupun itu menjadi negara Islam di abad ke-8 Hijriah, tapi di masa-masa sahabat mereka sudah sampai sana, berusaha untuk membuka itu. Abu Ayyub al-Ansari dikuburkan di bawah bentengnya Konstantinopel dulu, dan dia berwasiat, kalau aku meninggal, dan beliau sudah tua waktu itu, kalau aku wafat maka kuburkan aku di tempat yang paling ujung kalian sampai. Udah di bawah benteng akhirnya dikuburkan. Sampai sekarang masih ada kuburan beliau dan diziarahi. Ketika Muhammad al-Fatih membuka Konstantinopel, yang pertama beliau cari adalah mana kuburannya Abu Ayyub al-Ansari. Nah, kan kita sering mendengar nih, kita sering lihat film ketika Muhammad al-Fatih langsung masuk ke mana? Ke masjid itu, Hagia Sophia, kemudian beliau salat 2 rakaat. Ada peristiwa yang terjadi sebelum itu yang tidak difilmkan, padahal tertulis di sejarah. Sebelum beliau membuka masjid itu, merubah kanisa, gereja, merubah gereja menjadi masjid. Sebelum beliau masuk ke situ, pertama kali beliau masuk menguasai Konstantinopel, yang pertama beliau cari adalah kuburannya sahabat. Nih yang pertama beliau cari. Sebelum merubah ini, merubah itu, pertama kali beliau cari mana yang kuburan Abu Ayyub al-Ansari. Ketika beliau menemuinya, dalam sejarah dikatakan beliau pingsan, takjub dengan kuburan ini, dan langsung pingsan. Maka sadar lagi, akhirnya Masya Allah, baru dari situ beliau ke Masjid Hagia Sophia dan lain sebagainya. Ini tercantum ikhwan dalam sejarah bagaimana Muhammad al-Fatih membuka Konstantinia itu. Lihat di mana Sa'ad bin Abi Waqqas, kuburannya sudah mendekati wilayah Cina. Itu di masa-masa sahabat ya. Di masa-masa sahabat. Dan juga di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, para sahabat sudah sampai kemana? Luar biasa ya kawan. Walaupun lebih luas lagi di zaman dinasti Umayyah, tapi lihat di zaman Sayyidina Utsman bin Affan itu sahabat sudah, kalau di arah barat, di arah timur sudah sampai ke negeri Cina. Di arah barat sahabat sudah sampai ke Andalusia. Itu di masa-masa Sayyidina Utsman bin Affan, mereka sudah menguasai Maroko, Libyanya, dan terus sudah mau menyerang ke Andalusia. Tapi ada hambatan ketika itu, akhirnya mereka balik kembali, dan kemudian diteruskan lagi usaha itu pada masa Umayyah sampai mereka akhirnya menguasai Al-Andalus. Jadi luar biasa para sahabat itu ikhwan.
Ada sahabat namanya Al-Ala ibn al-Hadrami. Al-Ala ibn al-Hadrami yang beliau benar-benar membawa misi dakwah fil Islam. Itu yang ada cerita dalam manaqibnya beliau itu, di Bahrain, di lautan Bahrain beliau mau menyeberangi laut, tapi bagaimana, ya sudah, akhirnya beliau dengan prajuritnya jalanlah kalian, jalan kemana? Jalan ikutan nih, jalan di atas laut akhirnya. Dan itu tertera dalam sejarah kan. Beliau yang berkata kepada laut ini, wahai laut, kalau seandainya aku tahu di belakangmu itu ada pulau dan ada penduduk, maka sungguh aku akan merawangimu demi menyampaikan agama ini kepada mereka. Untuk kata siapa? Al-Ala ibn al-Hadrami. Wah, jadi sahabat itu luar biasa jasanya, ikhwan. Pastilah kalau engkau tidak memuliakan sahabat, berarti putus satu generasi daripada rantai keilmuanmu. Engkau nggak bisa sampai ke Rasulullah melalui mereka, para sahabat. Dan para sahabat itu, kalau kita lihat bagaimana cintanya kepada Rasulullah SAW, pengorbanannya kepada Rasulullah, itu luar biasa, ikhwan, yang tidak bisa dikiaskan, bahkan nggak bisa dibayangkan, bahkan nggak masuk akal. Benar-benar sahabat itu berkorban untuk Nabi SAW. Ada seorang ulama besar, belum lama sudah wafat. Beliau ini yang terkenal dengan keilmuannya, dengan dakwahnya, dengan risalahnya. Ketika beliau membaca tentang sahabat, katanya terlintas di hatinya, hanya lintasan hati, kalau seandainya Allah Ta'ala jadikan aku hidup di masa sahabat, pasti aku akan seperti mereka, berkorban untuk Rasulullah SAW. Cuma lintasan hati. Apa yang terjadi? Iya, subhanallah, karena emang ada riayah dan inayah. Ketika dia tidur, akhirnya dia mimpi. Dalam tidurnya itu teguran untuk dia. Pas dia tidur, dia mimpi lihat Nabi Muhammad SAW berdiri di jalan. Dari jalan itu ada tanjakan di ujung sana. Turun dari jalan di tanjakan itu ada batu yang besar, yang tidak lama lagi batu itu akan menggelinding, akan menimpa Rasulullah SAW. Pas dia lihat itu batu mulai menggelinding dan dilihat Nabi Muhammad SAW berdiri di tengah jalan itu, apa yang dia buat? Dia langsung cari batu-batu untuk menghalangi batu itu. Jangan sampai batu ini menimpa Nabi SAW. Akhirnya dia cari batu-batu yang tempat lain lumayan, yang untuk bisa mengganjal si batu gede ini, jangan sampai kena Nabi SAW. Itu yang dia usahakan. Kemudian dia melihat ada beberapa para sahabat yang berdiri bersamanya. Sahabat nggak nyari batu lagi. Kalau dia yang mimpi itu, dia nyari batu untuk mengganjal si batu gede itu, jangan sampai kena Rasulullah. Kalau sahabat nggak nyari batu, langsung mereka berbondong-bondong tiduran di jalan. Biar batu ini kita ganjal dengan diri kita. Baru dia paham, oh, kalau aku masih memikir menyelamatkan diriku dan aku mencari batu untuk mengganjal batu yang gede itu, sahabat nggak ada cerita nyari batu untuk mengganjal. Yang ada apa? DJ yang jadi ganjalan, tiduran di mana, di jalan itu. Akhirnya dia bangun, ya Allah, inilah perumpamaan. Sesemangatnya dirimu, secinta-cintanya engkau kepada Rasulullah, nggak bisa dikiaskan dengan berapa besar cintanya sahabat kepada Rasulullah SAW dan berapa besar semangatnya mereka untuk agama ini. Maka luar biasa jasanya para sahabat itu, sangat agung ya ikhwan, sangat agung. Soal Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sempat kita ceritakan pada pertemuan lalu ya. Dua ini suatu yang inti dalam agama. Cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada Rasulullah itu dibuktikan dengan cinta kepada keluarga dan kepada sahabat. Nggak bisa kalau kita seandainya cinta kepada Rasulullah tapi kita nggak cinta sama keluarganya, atau nggak cinta kepada sahabatnya, nggak, itu mencoreng cintamu kepada Rasulullah SAW. Ada Imam Fakhr Razi itu menyebutkan dalam tafsirnya makna yang indah, kita sebutkan pada pertemuan lalu. Diambil daripada hadis yang tadi, ashabikan nujum, kalau sahabat itu perumpamaannya bagaikan bintang-bintang, sedangkan ahlul bait perumpamaannya bagaikan kasafinati Nuh, bahtera Nabi Nuh. Bahtera Nabi Nuh adalah satu-satunya penyelamat. Nggak bisa orang walaupun dia pandai berenang, tapi ketika badai pasti semua akan mati.
Kau mau selamat, mau nggak mau, kau harus naik bahtera Nabi Nuh. Wahakata. Masal ahl baiti kasafinati Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharik, dalam hadis. Ada orang mengira aku bisa selamat dari badai ini karena aku melihat ada gunung di tepi sana. Itu pemikiran siapa? Anaknya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Ya bunayya arkam ma'ana." Ayo wahai anak, naik bersama kami. Dia bilang, "La, aku nggak mau. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma." Aku akan memanjat gunung itu yang akan menyelamatkan aku dari air. Ini pola pikir ini senantiasa terulang sampai sekarang. Ayo kesini, ini. Kalau mau selamat kesini. Enggak, aneh mau usaha sendiri. Nah, kayak gitu tuh. Dikira kan kalau dalam cerita Nabi Nuh itu anaknya itu melihat jabal, melihat gunung. Juga ada banyak fata morgana, gunung-gunung di zaman sekarang yang kita kira ini bisa menyelamatkan kita. Itu sama. Apa yang terjadi? Qala ya la asmal yawma min amrillah. Ya anak, enggak ada cerita engkau bisa selamat dengan gunung. Yang bisa selamat hanyalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Enggak ada yang bisa menolak daripada kehendak Allah pada hari ini. Kalau mau selamat, ikut kepada kami. Enggak mau anaknya. Apa yang terjadi? Wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Ya sudah, akhirnya datang ombak yang besar, akhirnya si anak itu binasa. Gitu. Itulah senantiasa itu, ikhwan. Dalam bahasa Arabnya at-tarikh yu'idu nafsahu. Senantiasa sejarah itu berulang. Tapi dengan pola yang berbeda-beda. Tapi intinya sama. Anaknya Nabi Nuh mengira ada gunung yang akan bisa menyelamatkannya. Juga banyak di masa-masa sekarang orang-orang mengira ada beberapa pola pikir, ada beberapa perihal yang bisa menyelamatkannya, tapi semua tidak ada. Wahakala. Kemudian kita lihat Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau bermunajat. Ini luar biasa. Ya Rabbi, wahai Allah, katanya, inna ibni min ahli wa inna wa'adakal haq. Ya Allah, anakku ini gimana? Anakku ini, ya anakku, keluargaku ya Allah. Nah, begitu juga. Banyak orang mengandalkan nasab. Kakekku fulan. Gitu. Aku nih keturunannya fulan. Ditegur oleh Allah Ta'ala. Ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Itu luar biasa. Ya Nuh, ini anakmu bukan daripada keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu salih. Dia amalnya tidak baik. Itu menjadi patokan. Jangan sekali-kali engkau mengandalkan nasabmu. Jangan sekali-kali engkau mengandalkan kemuliaan nenek moyangmu. Yang menjadi patokan bukannya itu. Yang menjadi patokan adalah bagaimana amalmu. Karena Allah menegur Nabi Nuh alaihissalam. Siapa bilang ini keluargamu? Enggak. Dia bukan keluargamu karena dia punya amal tidak baik. Kan ada seorang ulama Hadramut, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syahab. Ketika beliau kan di sana kan ada kuburan Nabi Hud alaihissalam ya, di Hadramut sana. Itu banyak diziarahin. Nah, setelah ziarah Nabi Hud alaihissalam itu biasanya para ulama dan masyarakat ada buat acara gitu. Ada ceramah-ceramah di situ. Itu ketika itu Habib Muhammad bin Ali bin Syahab menafsirkan beberapa ayat. Kan kalau ziarah Nabi Hud biasanya kita baca surat Hud. Ini kan ceritanya ada di surat Hud ini semua. Beliau nangis, ikhwani, tadi kita baca di atas. Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Apakah kita benar diakui sebagai keturunan mereka padahal amal kita jauh berbeda dengan mereka? Nah, inilah pola pikir orang-orang yang benar, yang tidak mengandalkan keturunan sama sekali. Itu sebenarnya begini ya, Pak. Ya, terus terang ya. Walaupun ini agak sedikit menyentil, tapi nggak apa-apa ya. Aneh sebenarnya ketika orang mengandalkan keturunan. Kenapa? Ini bukan usaha darimu, ya kan? Yang mungkin, yang masuk akal kalau seandainya orang mau membanggakan perihal yang ia dapatkan dengan usahanya, itu lumayan lah masuk akal. Walaupun itu tidak bagus. Dia bekerja kemudian berhasil. Dia banggakan hasil daripada pekerjaannya. Itu masih masuk akal, lumayan, walaupun nggak bagus. Tapi kalau seandainya dia mendapatkan kemuliaan itu, dia mendapatkan derajat itu bukan karena usaha,
murni, contoh karena warisan. Aneh kalau seandainya dia membanggakan perihal itu yang sebenarnya dia dapatkan bukan karena usahanya. Pertanyaannya, ente bangga kenapa? Bangga karena apa? Karena usahamu? Bukan, ini bukan dari usahamu kok. Bangganya kenapa? Menganggap dirinya lebih mulia dari yang lain karena apa? Dan itu bukan dari usahanya sebenarnya. Nah, makanya sangat benar-benar berlawanan dengan akal sehat. Bila mana ada seseorang menganggap dirinya lebih mulia dari yang lain karena nasabnya, karena keturunannya, karena rasnya. Nggak bisa ya kawan. Ya ala kulli hal. Ini kok kita bahas ini ya? Apa tadi ceritanya? Safinat Nuh tadi. Bahtera Nabi Nuh. Kata baginda, keluargaku, kata Rasulullah SAW, itu persis seperti bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang naik di bahtera itu maka selamat, dan barang siapa yang keluar darinya maka akan celaka. Dan jangan kira ada gunung akan menyelamatkanmu. Artinya apa? Cintamu kepada Ahlul Bait itulah yang menyelamatkanmu. Wahakata, penghormatanmu kepada Ahlul Bait itulah yang menyelamatkanmu. Wahakata, yang namanya cinta kepada mereka itu kewajiban atas kita. Kewajiban atas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk mencintai para sahabat baginda, untuk mencintai para Ahlul Bait baginda. Mereka bagaimana perihalnya itu terserah mereka, tapi kita sebagai umat Nabi dituntut untuk mencintai mereka. Mereka baik enggak baik ya sudah, itu bukan urusan kita ya. Antara mereka sama datuknya, ya kan? Antara mereka sama leluhurnya. Nah, gitu. Tapi kalau kita wajib untuk mencintai mereka sebagai bukti ketulusan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan pandang wah itu mah enggak baik, enggak usah dihormatin karena enggak bagus. Bagus atau enggak bagusnya amal itu urusan antara dia sama Allah Ta'ala. Tapi urusanmu dengannya senantiasa menghormati. Begini ikhwan, seperti Ka'bah. Ka'bah itu mulia, dan kemuliaan Ka'bah itu zati. Kalau seandainya ada Ka'bah nih, Ka'bah kotor, yang ente buat semestinya apa? Membersihkan. Ente kasih air, bersihkan, iya bersih lagi. Itu Ka'bah yang kotor itu, walaupun dalam keadaan kotornya tetap mulia sebagai Ka'bah. Apa gara-gara kotornya sudah hilang kemuliaannya? Enggak, tetap dia mulia walaupun dia dalam keadaan kotor. Dan bukan karena kotor itu akhirnya engkau mengambil, nih gara-gara kotor nih sudah kita copotin nih batu kita buang. Bukan begitu caranya. Yang cara yang benar ada ente bersihkan. Enggak usah dikeluarin. Ngapain dikeluarin? Enggak. Begitupun ketika engkau melihat seorang Ahlul Bait yang tidak benar, jangan dicaci maki. Itu urusan antara dia sama Allah Ta'ala. Iya enggak? Kalau engkau bisa kasih nasihat, kasih nasihat. Dan senantiasa mereka itu mulia walaupun dalam keadaan tidak benar. Kayak tadi Ka'bah itu tetap mulia walaupun dalam keadaan kotor. Nah, inilah timbangan yang sering kali biasanya tercampur aduk antara dua. Ada pandangan bagi mereka para Ahlul Bait. Ini pandangan bagi mereka. Jangan sekali-kali engkau mengandalkan nasabmu. Enggak waras kalau soalnya ente memandang nasab. Apa yang mengandalkan nasabmu? Ini bagi mereka para Ahlul Bait. Bagi kita, wajib bagi kita untuk menghormati mereka. Amal mereka baik atau tidak baik ya urusan mereka sama Allah Ta'ala. Tapi kita senantiasa mencintai mereka, simpati dengan mereka. Bila mana mereka benar kita dukung, bila mana mereka salah jangan dukung, ya rahasia jadinya. Kalau mereka salah ya nasihati. Jangan diikutin kesalahannya. Gitu. Jangan mentang-mentang Ahlul Bait salah ya kita enggak juga. Bantulah mereka untuk taat kepada Allah Ta'ala. Jangan engkau dukung kebatilan mereka, ya enggak. Nah, inilah ikhwan, ringkas dalam pembahasan ini. Paling indah membahas ini siapa? Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Membahas ini panjang lebar, 2 lembar beliau bahas dalam kitabnya Al-Fusul Al-Ilmiyah. Nasab tidak bisa diandalkan. Yang menjadi penentu adalah amalmu. Tamam. Pasti itu ikhwan. Dan kita senantiasa memandang mereka itu sebagai orang-orang mulia walaupun amalnya mereka tidak mulia. Urusan kita sama mereka, urusan kita sama Nabi Muhammad SAW. Baik atau tidak baiknya amal mereka, urusan mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka dengan Allah Ta'ala, bukan urusan kita itu. Nah begitulah ikhwan. Ini ringkasannya ikhwan. Jadi kembali ke hadis yang tadi. Baginda bersabda, perumpamaan keluargaku itu bagaikan bahtera Nabi Nuh, yang bersama mereka adalah orang-orang yang akan selamat. Nah makanya kalau cinta sama Ahlul Bait sahaja, benci sama sahabat, nah itu inti naik bahtera sekarang.
Tapi mau kemana? Nggak tahu mau kemana. Karena ente nggak punya ilmu bintang, nggak tahu mau kemana kanan kiri. Tujuannya mau kemana? Engkau menuju suatu pulau, itu surga, kesejahteraan akhirat nanti. Untuk menuju pulau yang panjang dan jauh itu, engkau harus butuh jalan, butuh kompas. Dulu nggak ada kompas. Yang jadi kompas apa? Ya bintang. Nah, bintang itu apa? Adalah cinta sahabat. Ya kan? Ashabikan nujum, sahabatku bagaikan bintang-bintang. Ketika engkau cinta sama sahabat, berarti engkau mempunyai ilmu bintang. Cinta kepada Ahlul Bait, engkau berarti dalam bahtera. Engkau menaiki bahtera dan engkau bisa mengetahui di mana arah tujuanmu, insya Allah engkau akan selamat. Nah, inilah orang yang cinta kepada Ahlul Bait dan cinta kepada sahabat. Tapi kalau seandainya orang cinta sama Ahlul Bait, benci sama sahabat, berarti dia naik bahtera, tapi dia nggak punya ilmu bintang, muter-muter aja terus, nggak bakal nyampe ke tujuan, sama sekali nggak bakal nyampe, bakal binasa dalam perjalanan. Atau sebaliknya, orang yang cinta sama sahabat, benci sama Ahlul Bait, gimana jadinya? Faham ilmu bintang, tahu kompasnya kemana, tapi nggak punya perahu, perjalanan panjang, kau tak akan bisa mengandalkan kemampuan, kemahiran berenangmu, nggak akan bisa, bakal mati juga, nggak akan nyampe ke tujuan. Itu orang yang cinta kepada sahabat, yang benci kepada Ahlul Bait. Imam Haddad berkata, ar-rafdu wan nasb ba'rah in qasamat nisfain. Orang cinta sama Ahlul Bait, benci sama sahabat, namanya rafd, rafidah. Atau kebalikannya, cinta sama sahabat, benci sama Ahlul Bait, namanya nasb. Kedua itu bagaikan kotoran onta yang terbelah dua. Sama nggak? Ya sama, najis semua, najis. Mana yang lebih nggak najis? Sama, statusnya sama, nggak bisa dibedakan, sama, najis semuanya. Cinta sahabat, benci sama Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait, benci sama sahabat, itu ba'rah, kotoran onta yang terbelah dua, ya sama. Makanya tidaklah ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya di antara simbol utama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sangat cinta kepada sahabat dan sangat cinta kepada Ahlul Bait. Itu tandanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Soal Nabi Muhammad. Nah, makanya ikhwan, senantiasa kita kalau salawat kepada Ahlul Bait wa ala alihi wa sahbihi, dan juga salawat kepada sahabat. Maka tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Nah, sekarang ini minta maaf nih, pembahasannya agak panjang. Tapi kalau bahasa ngalur ngidul dan perihal doa ini, tapi nggak apa-apa kita bahas karena itu menjadi fenomena di akhir-akhir zaman ini ala kulli hal. Nah, sekarang kita baru akan masuk ke tema pertama. Kitab Risalah Mudzakarah, ikhwan. Ini kitab yang sangatlah tipis, tapi luar biasa, ringkas dan padat. Beliau di sini memulai dengan wasiat-wasiat. Dan pasti wasiat yang pertama beliau akan mulai dengannya adalah wasiat yang paling inti dari segala wasiat, adalah wasiat untuk senantiasa kita bertakwa. Beliau akan ungkap di sini. Kenapa sih kalau khutbah Jumat kan senantiasa kita ada pasti wasiat takwa itu. Emang kenapa? Kenapa enggak wasiat yang lain aja sih? Kenapa harus takwa menjadi tema utama di salat Jumat? Akan dibahas di sini juga. Dan hakikat dari takwa itu apa? Nah, kita pada Risalah Mudzakarah ini, cara Imam Haddad ini sangat rapi. Pertama beliau mendatangkan ayat Al-Quran dulu, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ayat Al-Quran dalam tema yang beliau mau bahas. Setelah ayat Al-Quran, beliau datangkan hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan tema yang beliau akan bahas. Setelah hadis Nabi, perkataan para sahabat atau para tabi'in, itu beliau cantumkan. Setelah itu perkataan para sholihin. Selesai semua, baru satu alinea perkataan beliau. Jadi ini tertib kitab Risalah Mudzakarah. Di setiap bab seperti itu, mulai dengan Al-Quran, kemudian hadis, kemudian perkataan sahabat atau tabi'in atau kaum saleh, baru perkataan beliau. Seperti ini pertama. Amma ba'du. Adapun setelah itu, fa inna jima'al khairi wa malakahu taqwallahi fis sirri wal alaniyah wal ghaibi wasyahadah. Itu nomor satu. Amma ba'du. Adapun setelah itu, amma ba'du. Ya sama ya, amma ba'du kalau kita terjemahkan amma ba'du juga. Dan sebenarnya pembahasan amma ba'du panjang pembahasannya. Mungkin tidak perlu kita bahas pada majelis ini. Kebanyakan pembahasannya pembahasan sastra. Ada banyak pembahasan amma ba'du, ada 9.
Ada 9 pembahasan yang berkaitan dengan amma ba'du. Itu hukumnya sunnah ya. Kalau kita lagi mau khutbah atau lagi mau nulis kitab, disunnahkan kita mendatangkan amma ba'du. Hukumnya sunnah. Kapan? Tempatnya di mana? Tempatnya harus di antara 2 perihal. Ada sebelumnya dan ada setelahnya. Jadi nggak bisa kalau ente mulai khutbah amma ba'du, salah itu. Sebelumnya apa? Atau ente mengakhiri dengan amma ba'du, salah juga. Dia harus di tengah. Menjadi penghalang atau pemisah antara 2 tema, muqaddimah dan setelahnya. Itu amma ba'du, tempatnya di mana. Dan di antara dibahas juga siapa orang yang pertama kali mengutarakan amma ba'du, ada khilaf. Yang mu'tamadnya adalah Nabi Allah Dawud alaihi salam. Kan yusta'nas biqaulihi ta'ala wa atainahu al-hikmata wa fasla al-khitab. Di antara makna fasla al-khitab adalah amma ba'du, katanya memisah antara 2 tema. Nah, ada 4 pendapat yang lain, Gais, Suhban, Ya'rab, dan juga Ka'ab bin Lu'ay. Itu pendapatnya ada di Hasyiah Baijuri ya. Jaral khulfu amma ba'du man kana ga'ila laha khamsatu aqwalin wa Dawudu agrabu wa kana lahu faslul khitabi wa ba'dahu fa Gaisun fa Suhbanun fa Ka'bun fa Ya'rabu. Itu pendapat yang bilang siapa yang pertama kali bilang amma ba'du. Dan amma ba'du ini dari segi bahasanya, apalagi dari segi nahwunya, panjang lebar pembahasannya. Disebutkan oleh Imam Ibn Hisham Al-Ansari dalam Ghatrun Nada. Bisa ba'du, bisa ba'da, bisa ba'di. Dan kalimat amma itu adalah ringkasan daripada mahma yakun min syai'in. Itu versi panjangnya, diringkas menjadi amma. Dan kalimat mahma itu adalah adawat syarat, walaupun itu khilaf apakah itu isim syarat ataupun jawab syarat. Bila mana apakah itu isim syarat ataupun harfu syarat, khilaf antara Sibawi dan Kisai. Bila mana kita nobatkan mahma sebagai adawat syarat, maka perlu jawab syaratnya. Bila mana ini jumlah ismiyah seperti ini, maka harus ada fa. Makanya kalau bahasa Arab, kalau ente bilang amma ba'du, harus setelahnya ada fa-nya. Jangan amma ba'du fa ini ada fa. Nah, kalau makanya kalau jadi khotib, kalau ente bilang amma ba'du harus ada fa, jangan lupa amma ba'du fa inni musikum wa nafsi bi taqwallah. Amma ba'du faqad galat fa. Dalam Alfiyah disebutkan itu. Amma kama yakun min syai'in wa fa litilwiha wujuban ulifa. Ibn Malik menyebutkan dalam Alfiyahnya, amma itu seperti mahma yakun min syai'in, maka wafa ada fa itu litilwiha. Setelah kalimat yang setelahnya dan yang setelahnya itu harus ada fa-nya. Amma ba'du kalimat 1, setelah kalimat ba'du harus ada fa. Wujuban ulifa, itu wajib ya. Harus ada fa-nya. Walaupun sebagian pendapat ulama nahwu ada yang enggak mewajibkan, seperti yang disebutkan oleh Imam Khudari dalam hasyiahnya. Amma ba'du. Nah, kalimat amma ba'du ini banyak versi i'rabnya ya, kawan. Antum bayangkan, dalam bahasa Arab itu satu jumlah itu, satu kalimat itu bisa di-i'rab dengan beberapa versi, ya kan? Ma'ruf bisa macam-macam. Dan tingkat kemahiran seseorang dalam sastra itu dengan berapa versi dia mengi'rabkan satu jumlah. Nah, kalau amma ba'du ada berapa? Biasanya satu jumlah ya, satu i'rab. Qala Zaidun fi'il fa'il, Zaidun qa'imun mubtada khabar. Amma ba'du ada berapa pola i'rab? 10 itu sudah hebat. Kalau seandainya orang bisa membahas 10 pola i'rab dalam amma ba'du sudah hebat. Ada seorang ulama sampai mengarang kitab dalam i'rabnya amma ba'du. Dan banyak ya, bukan 1-2 kitab. Ada 6 kitab. Ada 6 kitab membahas perihal amma ba'du, dan di antara kitab itu ada satu kitab yang membahas i'rabnya amma ba'du. Ada berapa i'rab yang beliau sebutkan? Kita dengerin azan dulu. Kita dengerin azan dan menjawab azan. Fadhal. Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik. Sambil menunggu iqamah, kita lanjutkan sedikit dari pembahasan ini ya kawan. Nah, tadi kita sebutkan ada beberapa ulama yang mengarang kitab tentang amma ba'd. Nah, yang banyak. Ada 6 atau lebih. Yang Al-Faqir tahu ada 6 tentang membahas tentang makna-maknanya dan juga i'rabnya. Di antaranya kitab yang ma'ruf An-Najmus Sa'ad fi i'rabi amma ba'd. Kalau orang yang ahli sastra bahasa Arab atau ahli nahwu itu kalau satu jumlah dia bisa i'rabkan dengan 2 atau 3 atau 10 itu sudah top luar biasa. Tapi kalau antum bayangkan dalam kitab itu An-Najmus Sa'ad itu mengi'rabkan amma ba'du dengan berapa i'rab? Bukannya 10, bukan 20 lebih, 100 lebih, 200 lebih, 1000 lebih. Berapa? 3.673 versi i'rab dalam kalimat amma ba'du. Jadi kitab itu luar biasa ya kawan. Ini menggambarkan kita bagaimana luasnya bahasa Arab ya. Satu jumlah itu bisa di-i'rab dengan sekian. Kalimat i'rab nih enggak ada di dalam bahasa Indonesia kita. I'rab adalah cabang daripada grammarnya bahasa Arab. Nahwu, grammar bahasa Arab itu ada namanya fan i'rab. Itu menjadi fan khusus. I'rabnya apa nih? Mubtada kah atau khabar kah? Dan dengan i'rab itu bisa diketahui makna-maknanya. Al-ma'na far'ul i'rab atau al-i'rab far'ul ma'na khilaf bainahum. Baik, ana pilih amma ba'du, bahasan yang panjang lebar. Sampai-sampai kalau kita artikan apa arti amma ba'du? Ya sama deh, amma ba'du juga. Ruwet soalnya kalau diartikan dengan telitinya amma adapun ba'du setelah itu. Sama kayak assalamualaikum. Apa assalamualaikum artinya? Diterjemahkan assalamualaikum juga. Assalamualaikum. Amma ba'du. Fa inna jima'al khairi, kata beliau. Maka sesungguhnya jima'al khairi, kebaikan semuanya terhimpun. Wa malakahu, dan juga sama puncak dan inti dari segala kebaikan adalah apa? Adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah. Itu. Ya, segala kebaikan itu terhimpun dalam satu kalimat, takwa kepada Allah. Fis sirri wal alaniyah,
baik pun dalam keadaan engkau menyendiri atau dalam keadaan engkau bersama, dalam batin ataupun dalam zahir. Wal ghaibi wasyahadah, dalam perihal ghaibmu atau dalam perihal syahadahmu, gak ada yang melihat ataupun di tengah-tengah orang. Perihal tentang keyakinan ghaibmu atau perihal tentang keyakinan syahadahmu, semua itu harus ada takwanya. Wahakala. Wat taqwa hiya al-khaslatu allati tajma'u li sahibiha khairat dunya wal akhirah. Takwa adalah satu-satunya perihal atau sifat yang bisa mengumpulkan untuk seseorang yang mempunyai takwa itu kebaikan, bukan hanya akhirat. Kalau akhirat jelas, juga kebaikan dunia dan akhirat dijamin bagi mereka orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wali'idhami mawqi'iha min ad-din wa jalalati qadriha 'inda ulama ar-rasikhin saddaru biha khutabahum wal mawa'idha wal wasaya. Karena agungnya martabat takwa ini pada agama dan tingginya derajat takwa ini di kalangan mereka para ulama yang benar-benar ulama ar-rasikhin. Nah, oleh karena itu semua mereka mulai khutbah-khutbah mereka dengan takwa. Mereka mulai mau'izah hasanah mereka dengan takwa, dan mereka mulai juga wasiat-wasiat mereka dengan takwa. Yang kalau kita lihat ya, kan ada tuh namanya mukatabat. Jadi sebagian ulama itu seringkali mereka surat-suratan minta wasiat. Itu pasti nomor satu. Wasiat yang pertama untuk engkau adalah senantiasa engkau bertakwa kepada Allah Ta'ala. Satu. Habis itu baru wasiat yang kedua, ketiga, keempat. Juga dianjurkan untuk seorang yang masih hidup ya, itu disunahkan ikhwan kita tulis wasiat untuk anak kita, untuk kerabat kita, untuk teman-teman kita. Dan pemahaman wasiat itu banyak yang maksudnya wasiat gimana? Oh, berarti harus bagi-bagi waris. Bukan. Itu sangat sempit pemahaman wasiat yang seperti itu. Nomor satu, engkau wasiati mereka untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena emang itu utamanya besar. Orang yang meninggal dalam keadaan dia telah menulis wasiat atau menyampaikan wasiatnya, itu dalam alam barzakhnya dia bisa menziarahi yang lain. Lain hanya ketika orang yang wafat dalam keadaan dia tidak punya wasiat, itu kesian. Walaupun dia mendapatkan nikmat di alam kuburnya, tapi dia nggak bisa kemana-mana, cuma di situ aja. Dia bisa diziarahi, tapi dia tidak bisa menziarahi karena nggak tulis wasiat. Nggak ada riwayatnya seperti itu. Tapi kalau orang tulis wasiat, dia bisa menziarahi dan dia juga bisa diziarahi dan menziarahi juga bisa dia, orang yang tulis wasiat. Nah, bukan arti tulis wasiat itu harus tulis masalah harta. Enggak, harta ini nggak bahas masalah harta, nggak apa-apa. Wasiatkan anak-anakmu, wasiatkan kerabat-kerabatmu senantiasa nomor satu untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, menjaga tali silaturahmi. Yang ketiga, dan terus seperti itu. Tulis tuh. Kan sebagian kaum solehin manakibnya itu mereka tidaklah tidur melainkan wasiat di bawah bantal mereka. Itu di antara manakibnya kaum solehin. Ya, kalau sekarang sih nggak harus kayak gitu ya, masih masalah. Yang penting ada wasiatnya ikhwan. Wasiat pesan-pesan untuk anak dan kerabat dan saudara, itu wasiat. Jangan sampai kita wafat sebelum tulis wasiat. Dan mulailah wasiatmu dengan takwa. Walikauniha jami'atan lil khairi kullihi uktufiya bi dzikriha fil wasiyatil wajibah fil khutbah. Nah, karena takwa ini adalah intisari dari segala kebaikan dan segala kemuliaan, maka kita berkecukupan dengan takwa ini sebagai wasiat yang wajib pada khutbah. Karena khutbah kan di muqaddimahnya hamdalah, syahadat sama Nabi. Amma ba'du, apa yang harus disampaikan? Satu yang wajib, takwa harus sebutkan. Kalau ente ngomong pembahasan panjang lebar tapi nggak ada takwanya, nggak sah khutbahnya. Ya, rukun itu soalnya. Tapi kalau ente khutbah ringkas setengah menit, apa wasiatnya? Takwa, sah ente punya khutbah. Rukun dalam khutbah itu, baik pun khutbah pertama atau khutbah kedua. Jangan lupa ya ikhwan ya, yang jadi khatib untuk senantiasa mulai khutbahnya dengan wasiat bitaqwa Ta'ala. Wa katsiran ma yaktasiru 'alaiha al-akabiru fi wasiyati man istawsahu. Kebanyakan para ulama besar mereka berkecukupan dengan takwa ini sebagai wasiat bagi mereka orang yang minta wasiat kepada mereka. Kalau orang minta wasiat dari mereka, ya sudah cukup wasiat takwa kepada Allah. Nah,
inilah sebenarnya ini, karena takwa itu adalah wasiatnya Allah kepada hamba-hambanya. Walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Wattaqwa wasiyatullah rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Takwa adalah wasiat Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, baik pun untuk mereka para pendahulu kita atau untuk kita dan untuk yang akan datang. Allah berfirman, walaqad wasayna alladziina utul kitaba. Sungguh kami telah mewasiatkan kepada mereka orang-orang yang kami berikan kitab min qablikum, dari umat-umat sebelum kalian. Wa iyyakum, pun wasiat ini untuk kalian. Apa wasiatnya? Anittaqullah, senantiasalah kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan akan datang makna daripada takwa itu. Soalnya versinya, penafsiran atau definisi takwa banyak, ikhwan. Walaupun intinya ntar ada satu, tapi pengutaraan makna-maknanya itu banyak. Sayyidina Ali mempunyai versi, Sayyidina Umar bin Khattab ada menafsirkan takwa. Semua akan kembali ke satu perihal ya, imtithal awamirillah wa ijtinab nawahi. Semoga Allah Ta'ala berkahi majelis ini. Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita dengar, insyaallah. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair wa alaih wa qina Allahumma al khair wa a'inna alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.